Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, eksekusi rumah warga di Medan, Sumatera Utara berujung ricuh karena pemilik rumah menolak dieksekusi. Akibat kericuhan, sejumlah orang yang diduga provokator ditangkap polisi. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah tak terhindarkan. Penghuni rumah di Jalan di Panjaitan, Medan menolak dieksekusi Pengadilan Negeri Medan. Proses eksekusi juga diwarnai aksi adu mulut dan tarik-menarik. Jurusita yang hendak membacakan putusan pun kesulitan masuk karena pagar rumah digembok oleh penghuni. Petugas berhasil menerobos masuk ke dalam. Beberapa orang yang diduga provokator pun diamankan petugas kepolisian. Penghuni rumah mengaku memiliki surat kepemilikan yang sah terhadap tanah dan rumah seluas 490 meter persegi yang dibelinya pada tahun 2016 silam. Kita hanya minta penundaan, bukan menghalang-halangi Pak, hanya penundaan saja. Karena saya sebagai pemilik rumah ini tidak tahu menahu ada proses hukum yang sudah berjalan tanpa saya diberitahu. Saya sudah tinggal di sini selama 12 tahun dan saya punya bukti kepemilikan yang sah. Nah, sekarang ada orang yang jual beli di tempat lain. Ini dia. Nah, dan mereka memaksakan untuk mengeksekusi tempat ini tanpa ada pemberitahuan kepada saya. Nah, ini sekarang yang pihak berperkara antara Beni dengan Dr. Dewi Fitriana yang saya tidak pernah kenal dan saya tidak tahu apa permasalahannya. Perkara awal eksekusi ini karena permasalahan kepemilikan rumah. Antara Beni dengan Dr. Fitriana. Sudah jual beli dan pernah digugat dengan gugatan 754 PTG 2002 dan menyidangkan oleh Beni selaku pembeli. Disahkanlah jual beli. Sekarang yang menempati ini secara hukum menurut putusan ini adalah pihak ketiga. Petugas sudah memindahkan barang milik penghuni dan mengosongkan rumah. Sementara puluhan personil kepolisian disiagakan di lokasi untuk pengamanan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP di Cengkareng, Jakarta Barat tewas usai terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah pagi tadi. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab kematian korban. Peristiwa nahas menggebarkan seluruh pelajar dan guru di sebuah SMP di Cengkareng, Jakarta Barat, Senin pagi. D, seorang pelajar kelas 9, tewas mengenaskan usai terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah. Jasad korban tergeletak di area belakang sekolah dengan luka parah di kepala. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Cengkareng, kami dari Polsek Cengkareng sedang melakukan full bucket dan penyelidikan. Atau orang lain yang di TKP kita full bucket, termasuk kita cek apakah ada titik CCTV, termasuk saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Dari dugaannya apa, Bang? Sudah kita dalam dugaannya penyebab meninggalnya korban kita masih dalam. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Graha Kedoya, Jakarta Barat untuk diotopsi, lalu diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Disti Arifa di TKP siswa yang terjatuh dari lantai 4 gedung SMP Negeri 132 Jakarta. Selamat sore Disti, apakah penyebab kematian korban sudah diketahui? Seperti apa kronologinya? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Saat ini memang saya berada di TKP, tempat di mana korban dengan inisial D yang merupakan kelas 9 dari SMP Negeri 132 Cengkareng, Jakarta Barat
tewas setelah terjatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya. Dari informasi yang kami dapatkan sejauh ini memang belum diketahui pasti penyebab dari ataupun seperti apa kronologis terjatuhnya korban. Namun ini bisa dilihat di belakang saya, TKP pada saat ini sudah dipasangi garis polisi dan sisa bercak darah yang memang sudah mengering ini terlihat ditutupi oleh beberapa kardus. Tadi kami sempat wawancara dengan salah satu saksi yang merupakan pertama kali menemukan korban pada saat terjatuh. Maksud kami sempat menyatakan bahwa pada saat korban ditemukan memang sudah dalam keadaan bersimbah darah dan mengalami luka parah di bagian kepala. Namun saat itu masih terlihat korban masih dalam kondisi sadar. Diduga memang korban tewas dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Dari kronologis yang kami dapatkan memang sebelum terjatuhnya korban itu merupakan pada saat jam istirahat sekolah yang sedang berlangsung sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Namun diketahui korban sempat melakukan beberapa aktivitas di jam istirahat tersebut setelah beberapa saat kemudian ditemukan tewas dalam kondisi terjatuh. Dan kalau kita lihat memang gedung sekolah sendiri ini terlihat ketinggiannya sekitar 10 meter tingginya dari jatuhnya D yang merupakan siswa kelas 9 dari SMP Negeri 132 Jakarta Barat. Dan sampai saat ini memang dari pihak Kapolsek Cengkareng Jakarta Barat sendiri masih mendalami kejadian tersebut dengan memeriksa beberapa saksi, yakni 3 orang saksi yang merupakan teman dari korban sendiri. Namun juga dari pemeriksaan luar, dari hasil olah TKP memang petugas identifikasi Polres Metro Jakarta Barat belum menemukan ataupun tidak menemukan adanya bekas penganiayaan ataupun kekerasan pada tubuh korban. Dari pihak kepolisian sendiri ini masih menelusuri apakah jatuhnya korban ini merupakan kesengajaan ataupun ketidaksengajaan. Sementara tadi kami juga sempat mencari informasi dari pihak sekolah, namun memang dari kepala sekolah sendiri belum memberikan informasi atau keterangan apapun terkait dari kejadian ini. Dan sampai saat ini korban masih berada di Rumah Sakit Geraha Kedoya Jakarta Barat. Begitu, Syafa. Baik, Disti, jadi posisi korban terjatuh ini masih di area sekolah atau di area permukiman warga? Dan apa aktivitas terakhir yang korban lakukan sebelum terjatuh? Ya, Syafa, untuk tempat di mana korban terjatuh ini merupakan di bagian belakang sekolah yang memang juga berada di sekitar pemukiman warga. Tepatnya ini di semacam adanya gang kecil di antara sekolah dengan pemukiman warga. Nah, ini tepat di luar gedung sekolah sendiri, yang mana memang di balik gedung sekolah ini juga terdapat tembok yang sekitar 3 meter tingginya, begitu, Syafa. Dan aktivitas terakhir yang diketahui dari saksi tadi sempat menyatakan bahwa korban ini sempat melakukan aktivitas istirahat karena memang kondisi itu merupakan jam istirahat. Tadi saksi menyatakan bahwa korban sempat membeli makanan untuk disantap, namun tidak diketahui apakah makanan yang dibeli itu dapat disantap atau tidak, begitu. Baik, terima kasih Disti Arifa melaporkan langsung dari kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Partai Kebangkitan Bangsa resmi menonaktifkan Edward Tanur dari keanggotaan di Komisi 4 DPR RI. Penonaktifan dilakukan buntut kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya. Partai Kebangkitan Bangsa resmi menonaktifkan kadernya Edward Tanur dari keanggotaan di Komisi 4 DPR RI. Penonaktifan dilakukan agar Edward lebih fokus menyelesaikan kasus penganiayaan yang menjerat anaknya, Gregorius Ronald Tanur. PKB juga mengaku tidak akan mengintervensi kasus ini dan berpihak kepada korban. Kami dari DPPKB akan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini, karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Karena itu kemudian kami mengambil kebijakan saudara Edward Tanur yang kebetulan menjadi anggota
FPKB DPR RI, dia juga bukan pengurus DPW, tapi sebagai anggota fraksi kita cabut dirinya dari komisi di mana dia bertugas agar dia berkonsentrasi menyelesaikan persoalan anaknya ini dan mematuhi seluruh aturan main, seluruh peraturan perundang-undangan terkait ini. Sebelumnya, anak Edward Tanur, Gregorius Ronald Tanur, ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya kekasihnya secara sadis hingga tewas. Penganiayaan dilakukan usai tersangka dan korban mengunjungi sebuah diskotik di Surabaya, Jawa Timur. Kini tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan, ditahan, dan terus menjalani pemeriksaan intensif. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya anak anggota DPR Edward Tanur menjadi tersangka penganiayaan kekasihnya. Ronald Tanur dijerat pasal penganiayaan hingga kekasihnya meninggal dunia. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur, ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan kekasihnya hingga tewas. Anak anggota DPR itu terbukti menganiaya Andini berdasarkan fakta dan barang bukti yang dikantongi Polrestabes Surabaya. Dari hasil otopsi, terdapat luka di sekujur tubuh, diantaranya di bagian kepala, perut, dan lengan yang terlindas ban mobil tersangka. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti, pakaian milik korban dan tersangka, ponsel, serta mobil tersangka yang digunakan melindas dan membawa korban ke rumah sakit. Akibatnya polisi menjerat Gregorius Ronald Tanur dengan pasal penganiayaan hingga korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berdasarkan fakta yang ada, penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis perkara serta didukungnya alat bukti yang disimpulkan melalui mekanisme gelar perkara, bahwa ditemukan dugaan peristiwa tindak pidana, maka kami telah menetapkan status saksi GR, laki-laki 31 tahun, tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Sebelumnya Dini Sera Afrianti merenggang nyawa di tangan Gregorius Ronald Tanur saat berkaraoke di salah satu tempat hiburan di Surabaya, Jawa Timur. Korban yang sudah tidak sadarkan diri awalnya tergeletak di basement, namun tersangka tidak menolong dan merekam serta menertawakan kondisi korban. Tersangka kemudian membawa korban menggunakan mobil yang menuju apartemen korban. Namun karena kondisinya semakin kritis, oleh tersangka dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan pengemudi mobil Ferrari sebagai tersangka usai menabrak 5 kendaraan di Senayan, Jakarta Pusat. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.